Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @chillbanana313. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Kiriman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Tidak ada yang spesial malam ini, tidak terkecuali hari ini malam Jumat Legi. Dan jarum jam masih bergantung pada angka jam 10 malam. Suasana malam yang sesekali diiringi suara jangkrik saling bersautan di luaran rumah. Bu Sri yang kala itu terjaga dari tidurnya, melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju ke dapur, Bu Sri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tidak sengaja menoleh, matanya menangkap gorden yang tersingkap. Belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kok ya mesti gordennya sering lupa ditutup, gumam Bu Sri. Wanita parubaya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat, meski lampu jalan menerangi sekitar. Tidak seperti biasanya, entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat rumah kosong sebelah rumahnya. Bulu kuduk Bu Sri terasa meremang, tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya, sahabat sekaligus tetangganya Bu Intan maupun anak-anaknya tidak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu, siapakah yang singgah di dalam rumah kosong saat ini? Tidak lama kemudian lampu yang menyala di ruangan itu pun meredup seketika. Kembali gelap sama seperti sebelum-sebelumnya. Bu Sri tersentak dan makin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tidak ada apapun, malah kabut malam yang datang menyambut di luaran sana. Bu Sri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja. Bu Sri mulai menarik kain gorden, namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Bu Sri tidak jadi menutup gorden. Ia kembali melongok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana, matanya melebar, menangkap sebuntal kain putih berterikat 3 seukuran manusia teronggok di depan halaman rumahnya. Awalnya Bu Sri tidak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak-gerak, seolah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Bu Sri mulai berdentum kencang. Dada kirinya terasa kembali sakit. Bu Sri tercengang, badannya kaku tidak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar menggelayuti diri. Ia membiarkan sosok berbuntal memutar diri menghadap padanya. Dan benar saja, wajah hitam dengan kulit kering dan terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Bu Sri akhirnya berhasil mengarahkan tenaga dan mengeluarkan suara meski dengan nada tergagap. Pocong. Dan malam itu adalah malam awal teror pocong itu dimulai. Gimana keadaan ibu, Pak? Hanum dengar dari Angga, ibu kolep lagi ya? Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Iya benar, tapi kamu ndak usah khawatir. Keadaan ibu sekarang sudah membaik. Tolong sampaikan ke ibu, seminggu lagi Hanum pulang, karena pekan ini hari terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarkan mikir berat-berat, Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan.
Hanum terdiam beberapa saat karena teringat isi chatnya dengan Angga si adik. Pak, apa benar penyebab ibu kolab itu karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tidak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat, namun suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Num, Bapak sendiri juga tidak tahu pasti karena tidak melihat sendiri. Namun ibu mengatakan demikian. Tapi apapun itu, kau tahu bukan, penyakit ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu, doakan saja agar ibu selalu sehat. Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Ya, bapaknya adalah seorang lelaki yang sedari dulu lebih mengedepankan logika, baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pemikiran Hanum sering seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut. Berharap apa yang dilihat ibu hanya halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel lalu men-swipe nama Angga di nada dering panggilan. Halo enggak? Mbak sudah menelepon bapak. Gimana Mbak? Bener kan ibu habis lihat pocong? Bener kan kata Angga? Cerocos seorang pemuda memotong ucapan Hanum begitu saja. Siapa yang bilang begitu? Ucap Hanum kesal karena Angga memotong kata-katanya begitu saja. Bapak kan? Mbak belum bilang begitu. Kamu tiba-tiba saja motong ucapan Mbak gitu aja. Loh, Bapak nggak bilang gitu emang? Hanum menghela nafas sejenak. Enggak, Bapak memang bilang kalau ibu mengaku melihat pocong. Tapi Bapak nggak ngelihat sendiri. Kamu tahu kan, kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh. Biasanya ibu meracau berhalusinasi, melihat yang macam-macam. Tapi kali ini Angga percaya kalau ucapan ibu itu benar Mbak. Sangga Angga penuh keyakinan. Kamu tahu dari mana? Karena 3 hari setelah kejadian itu, Angga lihat sendiri pocongnya. Dahi Hanum mengerut. Ia menggeleng meski tahu Angga tidak bisa melihat gerakan kepalanya saat ini. Ngaco kamu. Beneran Mbak, Angga berani sumpah demi Allah. Wis, jangan ngomong seperti itu, tegur Hanum. Baginya, ucapan sumpah seperti itu tidak bisa dibuat main-main. Makanya, Mbak dengerin cerita Angga dulu. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya, menatap angka digital jam yang sudah menunjuk pukul 14. Ya, waktu luangnya masih tersisa banyak hingga asar nanti. Tidak ada salahnya menjadi berpikir lebih terbuka untuk mendengar cerita sang adik sendiri, meski nanti ia tidak yakin bisa mempercayai sepenuhnya. Mengingat adik lelakinya yang satu ini lumayan badung dan tidak jarang berbohong. Baiklah, coba ceritakan sama Mbak. Malam itu aku pulang cukup larut sekitar pukul 11 malam. Dari mabar game online di rumah Wahyu, teman sekaligus tetangga yang masih satu komplek perumahan denganku. Kulihat pagar rumah sudah digembok, namun tidak menjadi halangan karena aku biasa saja jika harus memanjatnya. Jelas pula pintu utama rumah juga sudah terkunci. Satu-satunya jalan yang tersisa hanya pintu samping yang mengarah ke dapur. Ibu selalu membiarkan engsel pengunci tidak terkunci begitu saja karena sudah hafal kebiasaanku yang begini. Dan bapak jarang memeriksa pintu samping tersebut. Seusai memanjat pagar dan menuruninya, dengan langkah setengah mengendap, aku berjalan menuju pintu samping arah dapur. Sedangkan untuk menuju arah samping pintu dapur, aku juga ikut melewati sepanjang rumah Pak Anto yang sudah dibiarkan kosong selama hampir 2 tahun yang lalu. Namun sebelum aku menjangkau pintu samping, aku mendengar suara orang terbatuk dengan sangat keras. Aku menoleh mengamati sekitar, namun tidak ada siapapun, selain angin dingin yang tiba-tiba saja menerpa tengkuku dengan tajam, yang mana berhasil membuat beberapa bulu kuduku berdiri seketika. Dingin, gumamku. Sekali lagi aku mencari sosok dari suara batuk itu. Nihil, aku tidak memikirkan tentang hantu sama sekali, karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam itu di rumahku. Yang aku takutkan adalah bapak memergokiku. Bisa-bisa uang sakuku tertahan selama seminggu.
Setelah kupastikan aman, aku kembali mengarah ke arah pintu samping dapur. Suara itu ternyata berasal dari balik pintu samping dapur. Dadaku bergemuruh. Mampus, ketahuan bapak. Aku memegang kepalaku khawatir. Suara batuk orang tua itu semakin keras saja. Aku tercengang. Itu bukan suara bapak sepertinya. Karena setelah aku telisik baik-baik, suaranya ternyata berbeda. Suara itu terdengar lebih berat dan serak dari bapak. Tunggu dulu. Lalu suara siapa itu? Apa suara maling? Dengan ragu-ragu aku ingin memastikannya. Bapak? Pak? Ini bapak atau bukan ya? Dari situ aku mulai merasakan hawa tidak enak. Takut kalau benar itu maling. Akhirnya aku beranikan diri saja untuk segera membuka pintu samping dapur. Saat aku memutar knop pintu, aku tidak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang berat mengganjal di baliknya. Loh, masa dikunci? Aku kembali memutar knop pintu dan mendorongnya, namun tidak juga berhasil. Sekali lagi ku coba untuk mendorongnya, mungkin saja pintunya macet. Dan lagi-lagi sesuatu yang berat menahanku untuk masuk ke dalam. Aku penasaran, jelas aku berhasil memutar knop, itu tandanya pintu tidak terkunci. Hanya saja ada sesuatu yang menahan gerak pintu dari dalam. Siapa di dalam? Bentakku karena kesal. Cok. Akhirnya aku mendorong dengan setengah mendobrak pintu itu beberapa kali. Dan berhasil. Pintu sedikit menganga. Aku berusaha mengintip dari sedikit celah. Mataku tidak sengaja menatap ke arah bawah. Aku terlonjak kaget. Pasalnya yang kulihat ada sebuah buntalan kain putih lusuh tergeletak menghadang pintu. Cuk, apa itu? Sontak aku berhenti mendorong dan membiarkan pintu tertutup kembali. Aku terdiam beberapa saat. Jantung berderu kencang. Aku mencoba mengatur nafas dan mengumpulkan pikiran positif. Tidak lama kemudian, pasti karung beras, ucapku pada diri sendiri. Aku kembali mendekati pintu samping, mengambil ancang-ancang untuk kembali mendobrak pintu samping dapur. Brak! Aku berhasil membuka pintu itu dengan mudah. Aku melongo, menengok sekitar. Pasalnya sesuatu yang mengganjal itu sudah tidak tampak lagi. Apa tadi salah lihat? Lagi. Aku merasa merinding di sekitar tengkuk. Sudahlah, lebih baik segera kembali ke kamar. Mungkin itu hanya hayalanku saja, pikirku. Aku kembali menutup pintu dan mengunci dari dalam. Sesampainya di kamar, aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di atas ranjang. Mataku melihat langit-langit. Pikiranku sedikit kacau mengingat hal aneh yang baru saja terjadi di pintu samping dapur. Setelah melamun beberapa saat dan rasa kantuk mulai menggelayuti, kuputuskan untuk segera mematikan lampu kamar. Kebiasaanku adalah tidur dalam kondisi gelap. Tepat sesaat aku mematikan lampu dan akan merebahkan diri, kulihat sosok buntalan putih duduk tertekuk di atas lemari kayu jati. Aku tersentak. Meski gelap, aku masih bisa melihat hal itu dengan cukup jelas. Sontak aku berlari ke arah saklar, memencet tombol nyala kemudian. Namun sosok buntalan berwarna putih itu sudah tidak ada. Lagi, jantungku berderu kencang. Meski sekilas aku benar-benar yakin melihat sosok itu. Sosok mirip pocong. Cuma itu, tanya Hanum kemudian setelah yakin adiknya mengakhiri ceritanya. Iya mbak, aku yakin itu pocong. Aku benar-benar jelas melihatnya. Ucap Angga menggebu-gebu. Kamu yakin itu bukan guling yang kamu taruh di atas lemarimu sendiri? Tanya Hanum setengah tertawa. Ya sudah kalau mbak nggak percaya. Angga memutus telepon begitu saja. Hanum kembali menghela nafas. Sepertinya ia harus mempercepat hari kepulangannya tanpa menghadiri perpisahan KKN di desa. Setelah kejadian itu, Angga belum berani mematikan lampu kamarnya sendiri. Ia memilih tidur dengan lampu menyala. Meski harus rela menahan sedikit sesak karena harus menutup kepalanya dengan bantal maupun guling. Karena setiap kali ia memadamkan lampu, sosok buntal berwarna putih itu seperti terlihat di sudut-sudut kamarnya. Sore itu Angga begitu lelah.
Ia pun langsung menenggelamkan diri di atas ranjang empuknya tanpa berganti pakaian. Entah sudah berapa jam ia tertidur. Tahu-tahu kamarnya sudah gelap begitu saja. Sial, ia lupa menyalakan lampu. Dengan mata yang kini sudah benar-benar tersadar, Angga beranjak dari posisi rebahnya dan berdiri dari ranjang. Saat pertama melangkah, kaki kanannya menubruk sesuatu yang keras. "Buk, brengsek," ucapnya. Angga tertunduk ke bawah. Kontan ia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Baru saja ia tidak sengaja menendang sebuah buntalan putih ikat 3 sebesar manusia. Matanya sudah terbiasa dengan gelap dan bisa melihat dengan cukup jelas. Sosok itu terdiam. Dengan tubuh gemetar, Angga melangkah pelan melompatinya. Saat menuju ke arah saklar, Angga mendengar suara orang terbatuk-batuk dengan keras di belakangnya. Angga berusaha mengabaikan, namun batuk itu semakin keras, berganti dengan suara batuk yang beradu dengan orang yang ingin muntah. Angga mulai memencet tombol saklar, lampu malah tidak menyala. Ia mencoba memencet saklar berulang kali, namun hasilnya masih sama. Lampu tidak juga mau menyala. Dengan terbata-bata, Angga membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Lalu, sesuatu menggelinding berat menabrak kakinya. Di saat yang sama, lampu berhasil menyala. Angga yang terkaget menoleh. Dilihatnya, pocong itu benar-benar menampakkan diri di bawah pandangannya. Wajah hitam dengan mata melotot sempurna, memandang tajam pada Angga dengan mulut menganga. "Bapak, ada pocong." Dan seketika pandangan Angga berubah menjadi gelap seluruhnya. Pak Hasan menghisap rokok khidmat dari sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya, ditemani dengan segelas cangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. "Rokok, Pul," tawarnya sembari memindahkan posisi rokok berbungkus warna merah mendekat ke Pak Saiful, suami Bu Sri. "Enggak, San, makasih, aku sudah mulai berhenti," ucapnya sembari mengulas senyum tipis. Pak Hasan mengangguk mengerti, menyadari sepupunya ini memang sudah bertekad untuk berhenti merokok semenjak istrinya terkena diagnosis tumor payudara. "Gimana keadaan istrimu?" "Ya sudah agak membaik, hanya saja aku sedikit khawatir dengan apa yang diikokannya selama beberapa hari ini. Mungkin karena penyakitnya, jadi ia sering mengigau macam-macam," ucap Pak Hasan menenangkan. "Ah, bukan itu. Aku sudah pastikan dia rutin check up dan meminum obatnya. Dokter bilang malah faktor stres." Pak Saiful menghela nafas sejenak. "Maksud kamu?" Sri bilang beberapa kali melihat penampakan pocong. Pak Hasan menoleh sembari memajukan posisi badannya menghadap Pak Saiful. "Sejak kapan?" "Sudah sepekan ini. Hanya saja aku tidak pernah melihat pocong yang dimaksud si Sri." "Mungkin karena dia belum menampakkan diri padamu, Pul. Tolong, kamu jangan meremehkan hal ini," ucap Pak Hasan dengan mimik serius. Meski bukan paranormal atau memiliki kemampuan indera keenam, Pak Hasan masih sangat mempercayai hal mistis. Karena di lingkungan tempat tinggalnya sudah terbiasa bersenggolan dengan hal-hal semacam ini. Tapi di rumah tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Rumahku bukan rumah angker atau bekas sesuatu yang aneh-aneh. Kau tahu sendiri bagaimana sejarah komplek lingkungan ini selain daripada bekas tanah sawah. Bagaimana dengan rumah tetanggamu yang sudah dibiarkan kosong hampir 2 tahun itu? Rumah yang dibiarkan kosong akan menjadi tempat singgah baru bagi pemilik penghuni dunia lain, selidik Pak Hasan. Pak Saiful menggeleng pelan. "Tidak, San. Selama ini kami sendiri juga tidak pernah melihat sesuatu yang ganjil dari rumah Pak Anto. Dan kalaupun ada, itu tidak pernah mengganggu kami maupun tetangga sekitar." Pak Hasan terdiam dan berpikir sejenak. Matanya menerawang suasana malam komplek di depan rumah Pak Saiful. Tampak berbeda, orang sudah jarang berseliweran lagi saat itu. "Mungkinkah itu pocong kiriman?" tebak Pak Hasan ragu. Dahi Pak Saiful mengkerut, memandang sepupunya tidak percaya. "Bagaimana bisa?" "Bisa. Pak De Anom pernah mendapat pasien yang katanya mendapat kiriman genderuwo untuk mengganggu keluarganya. Menurutnya,
demit-demit seperti itu bisa dikirim pada sasarannya dengan maksud mengganggu keluarga yang dibenci ataupun saingan bisnisnya. Pak De Anom adalah tetangga sekaligus paman dari istri Pak Hasan, yang mana ia memang dikenal sebagai orang pintar di lingkungannya. Di daerah sekitar ujung timur Jawa sana memang sudah menjadi hal yang lumrah tentang hal-hal gaib yang berhubungan dengan dukun, santet, kiriman, ngilmu maupun pesugihan. Tapi seingatku, aku sedang tidak punya masalah dengan siapapun. Mungkinkah saingan bisnisku? Gumamnya bertanya-tanya. Bisa jadi, sahut Pak Hasan antusias. Tidak lama kemudian keduanya dikagetkan oleh teriakan seseorang dari dalam rumah, hingga membuat mereka terlonjak kaget dari tempat duduknya. Bapak, ada pocong. Loh, itu seperti suara Angga. Tanpa berkata apapun, Pak Saiful segera berlari memasuki rumah, disusul dengan Pak Hasan di belakang. Betapa terkejutnya mereka saat membuka sebuah pintu kamar dan mendapati Angga sudah terkulai lemas di atas lantai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pak Saiful berusaha menyadarkan anaknya yang masih terkulai dengan menepuk pipi, bahkan menyipratkan air di wajah Angga, namun tidak membuahkan hasil. Sang ibu yang terbangun sempat shock melihat kondisi anaknya yang demikian. Untungnya Bu Sri tidak histeris, bahkan ikut membantu dengan mengoleskan minyak angin di sekitar hidung Angga agar segera tersadar. Tidak berapa lama kemudian, Angga membuka kelopak matanya, namun mulutnya tidak berhenti bergumam dan berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia lihat, meski dalam keadaan lemas. Pak Saiful berusaha menenangkan anaknya, dibantu dengan Pak Hasan. Keduanya berhasil membopong Angga ke atas tempat tidur. Mata Angga kembali terpejam. Setelah itu ketiganya meninggalkan Angga sendirian di kamar. Pak Saiful, Pak Hasan dan Bu Sri memutuskan berdiskusi di ruang tamu. Apa ku bilang, Pak? Bahkan Angga sendiri sudah melihatnya, ucap Bu Sri meyakinkan suaminya. Pak Saiful tampak memijit-mijit ujung pelipisnya. Entahlah, Bu. Bu Sri kini menatap Pak Hasan. Kamu percaya kata-kata aku kan, San? Aku tahu suamiku sudah menceritakan tentang ini padamu, tentang apa yang kulihat. Bahkan sekarang Angga. Iya, Mbak, aku tahu dan mengerti. Mbak Sri tahu Pak De Anom bukan paman istriku. Mungkin beliau bisa membantu, jawab Pak Hasan. San, tegur Pak Saiful kemudian. Entah kenapa antara logika dan kenyataan masih bersitubruk di dalam kepala. Brak, tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting. Tidak lama kemudian tampak Angga sudah berdiri di hadapan ketiganya dengan mata melotot. Ketiganya tercengang melihat Angga yang demikian, terutama Pak Saiful. Ah, Angga kerasukan. Kok bisa, Pak? Ucap Hanum tidak bisa menahan keterkejutannya. Iya, maaf Num, Bapak baru bisa ngabarin hari ini karena Bapak nggak ingin mengganggu kegiatan KKN kamu. Hanum menghela nafas panjang, menatap layar ponsel sejenak, lalu kembali meneruskan pembicaraannya. Kapan itu, Pak? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Kamis pekan lalu. Berarti 6 hari yang lalu, batin Hanum kemudian. Dengan suara khasnya yang berat, Pak Saiful mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Angga melotot menatap ketiganya dengan mulut tertutup rapat. Hanya saja terdengar suara geraman dari sana. Sontak ketiga orang itu beranjak dari posisi duduknya. Loh, enggak, kok sudah bangun? Tanya Pak Saiful. Pria parubaya itu mencoba mendekati Angga, namun langsung ditahan oleh Pak Hasan. Jangan, Pul, jangan dekati dia. Pak Hasan langsung bisa menyadari apa yang terjadi pada Angga, seolah bisa membaca pikiran Pak Saiful dan Bu Sri yang menatapnya heran. Pak Hasan meneruskan ucapannya. Dia bukan Angga. Maksud kamu? Pak Saiful masih berusaha berpikir positif. Apa kalian belum juga menyadari? Coba lihat baik-baik, peringat Hasan kemudian. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di tempatnya. Benar saja, setelah diamati baik-baik, pemuda yang ada di hadapan mereka ini tidak terlihat seperti Angga lagi. Mata yang melotot itu perlahan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tulang pipi mengeras
hingga menampakkan urat-urat saraf di sekitar wajah. Dan anehnya lagi, raut mukanya berubah menjadi terlihat lebih tua. Tiba-tiba saja sudut bibir Angga sedikit tertarik ke atas, menampakkan sebuah seringai mengerikan. Dan benar saja, Angga langsung mengamuk dan mulai membanting barang-barang di sekitarnya. Astagfirullah Angga. Bu Sri menangkupkan kedua tangannya di mulut melihat kelakuan anaknya. Mbak Sri, cepat cari bantuan dari warga di luar, pinta Pak Hasan cepat. Bu Sri mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Menyadari itu, Angga malah berusaha mengejar Bu Sri. Bahkan ia sempat menjambak rambut ibunya sendiri, namun berhasil dipisahkan oleh Pak Saiful dan Pak Hasan. Bu Sri menangis, namun kembali Pak Hasan menyuruhnya untuk segera menjauhi Angga dan keluar meminta bantuan. Sementara itu kedua lelaki parubaya itu berusaha menahan Angga sekuat tenaga, meski mereka kewalahan dengan tenaga Angga yang berubah menjadi luar biasa. Tidak lama kemudian Bu Sri datang bersama Pak RT dan beberapa tetangga. Meski awalnya sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, namun para warga yang ada di TKP langsung sigap menolong Pak Saiful dan Pak Hasan yang sedang menahan Angga. Kenapa ini Pak? Tanya Pak RT di sela-sela membantu menahan salah satu tangan Angga. Ini Pak, ponakan saya kesurupan, jawab Pak Hasan dengan nafas terengah-engah. Pak RT yang mengerti langsung menyuruh salah satu warga untuk segera memanggil Pak Heru, orang yang dianggap berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Kebetulan Pak Heru juga tinggal di kompleknya. Lalu datanglah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan yang terlihat masih memakai kaos dan sarung mendekati mereka. Ia adalah Pak Heru. Tanpa banyak bicara, Pak Heru langsung menempelkan telapak tangan di dahi Angga, yang mana membuat pemuda itu berteriak lebih histeris dari sebelumnya. Angga meronta lebih keras, berusaha melepaskan diri. Mulut Pak Heru tampak bergerak-gerak cepat, entah merapal mantra ataupun suatu doa. Yang jelas, setelah itu tubuh Angga berangsur-angsur menjadi lemah. Pak Heru pun menyuruh orang-orang melepaskan Angga. Mereka pun saling berpandangan, ragu, namun Pak Heru meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dilihatnya Angga masih terbaring dan terdiam, namun matanya masih melotot, tidak berkedip barang sedetik pun. Pak Heru duduk bersila diikuti dengan Angga yang kini ikut duduk bersila juga di hadapan Pak Heru. Kepala Angga tertunduk sembari kembali mengeluarkan geraman. Pak Heru kembali merapalkan sesuatu. Setelah itu terjadilah komunikasi di antara mereka. Pak Heru mulai menginterogasi makhluk yang merasuki tubuh Angga. Siapa kamu? Tanya Pak Heru dengan logat khas Madura. Wardi. Apa tujuanmu merasuki tubuh anak ini? Angga menggeram. Lagi Pak Heru merapal sesuatu membuat Angga semakin menggeram seperti menahan rasa sakit. Jangan diteruskan, aku hanya disuruh saja. Pak Heru berusaha menyuruh Angga mengatakan siapa yang menyuruhnya, namun makhluk yang mendiami tubuh Angga tetap bersikeras tidak mau mengaku. Bahkan mengancam jika Pak Heru tetap memaksa, maka ia akan terus mendiami tubuh Angga selama mungkin. Pak Heru tampak menyeka peluh di sekitar dahi, seolah memang terjadi pergulatan tidak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Sekitar setengah jam kemudian, Angga tiba-tiba ambruk begitu saja. Pak Saiful dan Bu Sri yang khawatir kembali mendekati Angga yang pingsan. Dari sana, Pak Heru langsung memberi penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sosok yang merasuki Angga memanglah berwujud pocong. Memang ada seseorang yang mengirim pocong itu untuk mengganggu keluarga Pak Saiful dan Bu Sri. Bahkan orang yang menyuruh pocong itu sempat memberi pesan, jika ingin gangguan berakhir, Pak Saiful dan Bu Sri harus mengirim sejumlah uang dan menanamnya di sekitar pohon beringin di suatu tempat. Pak Saiful dan Bu Sri saling berpandangan heran. Yang benar saja, keluarga mereka diganggu hal tidak kasat mata hanya karena ada yang ingin memeras mereka. Pak Heru tersenyum tipis. Tapi Pak, Bu, jangan mempercayai ucapan jin begitu saja. Mereka ahli tipu daya. Saya curiga tujuannya tidak hanya menginginkan uang saja, tapi ada sesuatu yang lain lagi. Apa itu Pak? Tanya Bu Sri. Entahlah, maaf, saya tidak berhasil menemukan jawabannya.
Dan pocong kiriman ini cukup kuat. Jujur saja ilmu saya hanya bisa mengusir dari tubuh Angga, namun belum mampu untuk mengusir pocong tersebut dari rumah ini dan mengembalikan pada empunya. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Saya sarankan Pak Saiful sekeluarga pindah sementara waktu dari rumah ini. Saran Pak Heru kemudian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.